Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua, jamaah Masjid Mutiara yang dimuliakan oleh Allah. Sehat hadirin semua? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu hadirkan keafiatan, keberkahan untuk kita semua. Di malam kali ini kita akan melanjutkan kembali hadirin setelah di pertemuan sebelumnya kita mengenal nama Allah Al-Qabid Al-Basit, Allah yang maha menggenggam dan Allah yang maha meluaskan. Nah, di malam kali ini kita akan mengenal lebih dekat di antara nama dan sifat Allah. Allah memiliki sifat Al-Hakim. Ini sering hadirin banyak ayat kita membaca di antara nama sifat Allah ini Al-Hakim. Tapi ternyata di dalam Al-Quran itu ada 3 bentuk yang Allah sebutkan hadirin. Ada Al-Hakam, kemudian yang kedua Allah itu Al-Hakim, haknya panjang. Ada yang ketiga Al-Hakim. Ini seperti yang telah dibahas pada nama-nama sebelumnya hadirin. Ini semuanya sama terjemahnya, Allah yang maha menetapkan. Tapi ada konotasi yang berbeda antara Al-Hakam, Al-Hakim, dan Al-Hakim hadirin. Tapi secara bahasa, Bapak Ibu semua oleh Allah, Al-Hakam baik ataupun Al-Hakim ataupun Al-Hakim itu memiliki makna Al-Qadhi, Allah yang maha menetapkan, Allah yang maha menentukan. Nih, dinamakan demikian pula Al-Hakam itu bermakna yang memiliki hikmah. Kenapa Allah yang maha menetapkan disebut dengan Al-Hakam atau Al-Hakim? Karena Allah menetapkan sesuatu itu pasti dengan penuh hikmah, hikmah ilahiyah yang agung itu. Nah, adapun hikmah itu sebutan bagi pengetahuan terhadap sesuatu ilmu yang paling baik hadirin. Nah, itu hikmah. Dalam Al-Quran, ini Bapak Ibu semua, Allah menyebutkan kata Al-Hakam ini hanya sebanyak 1 kali saja di dalam surat Al-An'am ayat ke-114. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apa kata Allah? Maka patutkah aku mencari hakaman, hakim selain daripada Allah? Bapak Ibu semua, kita bersyukur sekali berada di satu agama yang segala sendi kehidupan kita diatur oleh agama kita. Kita masuk ke toilet hadirin, kita ketika di dalam rumah, ketika kita bekerja, berbisnis, ekonominya, pendidikannya, politiknya, apapun hadirin, Al-Islam itu mengatur kita semua. Apakah patut kita mencari hakim selain daripada Allah? Makanya hadirin Bapak Ibu semua, hukum-hukum yang Allah tetapkan itu pasti mengandung hikmah yang luar biasa sekali. Sebagai contoh hadirin Bapak Ibu semua, di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang menopause, ini ada satu hukum di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq, wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtu fa'iddatuhunna 3 ashhur. Perempuan-perempuan yang menopause, kata Allah, jika dia misalnya hadirin ditalak, maka berapa masa iddahnya? Masa iddahnya itu selama 3 bulan. Bagi kita kan orang yang beriman, kita menerima saja. Seorang perempuan yang menopause kemudian bercerai dengan suaminya, maka masa iddahnya selama 3 bulan. Dulu saya pernah baca artikel hadirin, ada seorang peneliti, dia meneliti bahkan bertahun-tahun. Ternyata hadirin Bapak Ibu semua,
Ketika seorang suami istri itu, mohon maaf ya, berhubungan, maka dia akan meninggalkan tanda pada hadirin istrinya. Dia bahkan melakukan survei, penelitian, tanda-tanda itu ternyata dalam jangka waktu tertentu itu tidak akan hilang. Dia kebetulan berwarga negara Amerika, Pak. Dia meneliti dan dia kaget, Pak. Ini mohon maaf ya, ternyata di beberapa warga negara di Amerika itu, sampel yang dia ambil, perempuan-perempuan di Amerika itu memiliki tanda laki-laki lebih daripada satu. Maksudnya apa? Mohon maaf, Pak. Bisa jadi perempuan itu berhubungan dengan laki-laki yang lain. Sampai dia menemukan tanda itu. Nah, hasil sampel yang dilakukan, hadirin dan penelitian, kesimpulannya bahwa tanda itu akan hilang pada perempuan itu selama 3 bulan. 3 bulan tanda setelah berhubungan suami istri itu akan hilang. Ini secara ilmiahnya tentu saya tidak mempelajari, hadirin. Dia kemudian kaget bahwa ternyata di dalam Al-Quran ditentukan orang yang menopause itu kemudian, hadirin Bapak Ibu semua, tadi masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Dia kaget, Pak. Tahu dari mana Al-Quran bahwa menetapkan ketika seorang dicerai, hadirin, batas tandanya itu akan hilang itu selama 3 bulan. Makanya Allah kemudian menetapkan masa iddah itu 3 bulan. Karena hikmah ilahiyah Allah yang menetapkan itu, yang maha bijaksana, hadirin. Sampai nih konon dalam artikel itu akhirnya dia masuk Islam, Pak, karena satu ayat itu. Karena mustahil katanya ayat Quran itu bisa tahu bahwa tanda itu seperti 3 bulan. Saya meneliti bertahun-tahun katanya. Al-Quran berbicara begitu mudah sekali, tandanya dengan 3 bulan. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, apa kata Imam Al-Qurtubi? Apa makna hakam itu? Jadi kalau secara bahasa, kata al-hakam itu lebih kuat dibandingkan al-hakim dan al-hakim. Itu al-hakam. Ini kata beliau, innal hakam ablagu minal hakim. Kata hakam itu lebih kuat dibandingkan hakim. Idh la yastahiqqu tasmiyata bihakamin illa man yahkumu bil haq. Maka tidak boleh ada yang memberi nama dengan hakam kecuali orang yang menghukumi dengan benar. Jadi hakam itu, Allah memiliki nama dan sifat al-hakam, menunjukkan Allah itu memberi keputusan pasti benar, tidak mungkin salah, mustahil salah. Itu makna al-hakam. Li'annaha sifatu ta'zimin fi madhin, karena itu adalah sifat pengagungan, pujian. Wal hakim jariyatun 'alal fili, sedangkan hakim itu berlaku untuk perbuatannya. Wa qad yusamma biha man yahkumu bi ghairil haq, dan kata hakim pun itu kan dinamakan bagi orang yang menghukumi dengan benar pun namanya hakim. Makanya manusia punya hakim, tapi hakam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata hakam itu lebih kuat dibandingkan kata hakim. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Hadirin ikhwati iman, yang kedua kemudian Allah sebutkan kata al-hakim, hanya panjang. Ini 5 kali di dalam Al-Quran. Jadi untuk hakam 1 kali saja, tapi untuk hakim 5 kali di dalam Al-Quran. Dan semuanya berbentuk jamak, hadirin, bukan tunggal. Dicontoh misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-87, Allah berfirman, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Seperti halnya hadir di kata-kata sebelumnya, nama-nama dan sifat Allah, kalau ada satu kata dibentuk dengan kata fa'il, itu menunjukkan makna berlebih pula. Ini menunjukkan Allah menetapkan kata hakim, Allah menetapkan dengan penuh kebijaksanaannya, karena Allah itu menetapkan dengan sifatnya alim, Allah yang maha tahu. Hadirin,
Allah Al-Fattah yang maha membuka. Allah tahu segala rincian kehidupan ini, Allah tahu itu. Makanya apa yang Allah putuskan baik di dunia maupun nanti di akhiratnya itu pasti karena sifat ini. Mustahil hadirin Bapak Ibu semua ada orang yang dia layak masuk surga kemudian Allah masukkan ke dalam neraka, mustahil. Atau sebaliknya, ada orang hadirin yang dia seharusnya masuk neraka kemudian masukkan ke surga, tapi karena bisa jadi sifat-sifat Allah yang lain, Allah maha kasih sayang, Allah maha mengampuni, bisa jadi karena sifat ini. Nah, nanti setiap hamba akan diputuskan dengan penuh kebijaksanaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat At-Tin Allah sampaikan, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kemudian yang ketiga, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kata Al-Hakim tadi, Al-Hakim hanya panjang, sekarang Al-Hakim disebutkan sebanyak hadirin 94 kali di dalam Al-Quran. Ini contohnya misalnya, kalau tadi Hakim hanya yang panjang, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan para sholihin, dan hendak menerima taubatmu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin Bapak Ibu semua, dibarengkan kata hakim dan alim. Ada orang itu tahu tapi belum tentu bijaksana. Ada orang bijaksana tapi belum tentu tahu. Nah, maka sifat alim ditambahkan dengan hakim, ini menambah kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Allah itu sangat tahu lagi bijaksana. Allah itu bijaksana tapi sangat tahu sekali. Nah, atau di dalam ayat lainnya, surat An-Nur ayat ke-10, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, andai kata Allah bukan penerima tobat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan Allah tidak punya sifat Al-Hakim, dunia ini akan aut-autan, semrawut, karena semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sifat yang sebelumnya, hadirin, Al-Qabid dan Al-Basit, Allah tetapkan siapa yang kaya, siapa yang miskin, karena kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan, hadirin, seperti yang sudah kita bahas ya, andaikan Allah jadikan semua manusia itu kaya, hadirin, dijadikan kaya oleh Allah, tabiatnya manusia akan melampaui batas. Biasanya dengan kekayaan itu, tabiat manusia itu bukan semakin dekat kepada Allah, biasanya semakin jauh dari Allah. Di surat Asy-Syura ayat ke-27, walau basatallahu rizqa li'ibadih, andaikan Allah bentangkan rezekinya kepada seluruh hamba-hambanya, la baghaw fil ardh, maka manusia itu akan melampaui batas. Ini biasa sifat manusia. Tapi sebaliknya, andaikan Allah jadikan miskin semua, maka dunia ini akan terasa sempit, sengsara, bisa jadi manusia itu binasa dengan kemiskinannya itu. Maka Allah tetapkan siapa yang kaya, siapa yang miskin, itu karena kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Nah, apa makna Al-Hakim menurut para ulama? Pertama, kata Imam Ibnu Jarir, Al-Hakim itu alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalal. Al-Hakim itu zat yang tidak ada cacat dan kesalahan dalam pengaturannya. Hadirin, jangankan berbicara tentang syariat Islam, Pak, ciptaan Allah yang kita lihat, hadirin, begitu sempurnanya, langitnya, buminya, tanahnya, udaranya, airnya, begitu indah teratur, Pak.
Maka andaikan alam yang begitu agung ini diciptakan dengan kebijaksanaannya dan teratur begitu rapi, apalagi dengan syariatnya. Jangan pernah ragu sedikit pun terhadap syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti untuk kebaikan kita semua, Pak. Mustahil untuk keburukan kita. Dulu pernah saya sampaikannya, bahkan Nabi ketika memerintahkan, hadirin, lalat masuk ke dalam gelas kita. Nabi kan menyampaikan kalau lalat masuk ke dalam gelas kita, maka masukkan lalat itu, hadirin, celupkan, kemudian, tapi jangan dimakan lalatnya, Pak. Buang lalatnya, kemudian minum. Karena kata Nabi, di satu sayap ada penyakit dan di satu sayap ada obat. Ternyata anak SMK di Jawa Timur dulu pernah satu artikel berita mendapatkan penghargaan internasional karena ternyata dia menemukan obat diare pada sayap lalat. Dia menemukan penghargaan internasional, menemukan obat diare di sayap lalat. Hadir penelitian yang dilakukan. Kita dulu hanya beriman saja. Nabi memerintahkan itu, pasti kebaikan untuk kita masukkan, hadir, kemudian buang. Ada orang yang mungkin jijik, kan itu. Tapi lihat Islam menjaga bagaimana supaya minuman itu tidak mubadir. Berapa orang hadirin ingin minum susah minta air, hadirin. Hari ini lihat, Pak. Hari ini kita bisa minum apapun, kopi, teh, air putih. Tapi saudara-saudara kita di Palestina seperti apa? Maka Islam itu menjaga itu supaya tidak mubadir. Celupkan, kata Nabi, buang, minum. Atau kata Imam Ibnu Katsir, Al-Hakim itu fi af'alihi wa aqwalihi fayadha'ul asya fi mahalliha bi hikmatihi wa adli. Al-Hakim itu Allah yang maha bijaksana dalam perbuatannya dan firman-Nya. Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan hikmah dan keadilannya. Mustahil Allah berbuat tanpa dengan kebijaksanaan. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita, Pak, manusia itu banyak cacatnya. Banyak hal yang kita tetapkan itu bukan karena kebijaksanaan. Mungkin karena condong kesukaan kita, Pak, karena syahwat, karena hawa nafsu, karena keinginan, karena kepentingan, karena kebutuhan. Itu manusia. Tapi Allah menetapkan mustahil karena kepentingan, kebutuhan, pasti karena kebijaksanaan Allah. Nah, kalau Imam Al-Halimi, beliau mengatakan makna dari Al-Hakim itu ialah alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa shawab. Allah zat yang tidak akan berkata dan berbuat kecuali berkata dan berbuat dengan benar. Jadi Allah itu mustahil salah. Sifat ini pantas disandang oleh Allah karena semua perbuatannya lurus, ciptaannya sempurna. Tidak akan muncul perbuatan yang sempurna dan kokoh kecuali dari zat yang memiliki hikmah. Sebagaimana perbuatan yang dilakukan secara pilihan tidak akan muncul kecuali dari zat yang hidup, berilmu dan berkuasa. Ini penjelasan dari Imam Al-Halimi. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kita itu bersyukur, Pak. Saya kadang ketika berhadirin di rumah membaca kitab-kitab para ulama tentang Asmaul Husna, saya bersyukur sekali. Kenapa? Ditakdirkan oleh Allah di satu agama yang agama itu sudah menjelaskan siapa Allah itu. Bapak Ibu semua cari dalam agama yang lain yang menjelaskan tentang konsep Tuhan, yang hadirin detail, mudah difahami tapi mendalam, Pak. Hanya Islam yang punya seperti itu, hadirin. Bagaimana para ulama menjelaskan makna yang sudah kita bahas, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Ghafar, Ghafir, hadirin. Sudah kita Al-Alim, As-Sami, sifat-sifat Allah begitu dijelaskan oleh para ulama. Dan para ulama menemukan itu isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini bahagia sekali, hadirin. Kita sudah mengenal Allah, hadirin, dan itu Allah yang mengajarkan langsung kepada kita. Apa faidahnya kita, hadirin, mempelajari sifat Al-Hakim? Pertama, seorang yang beriman kepada Allah maka mesti meyakini bahwa aturan Allah merupakan aturan yang paling baik dan bijaksana. Sampai kapanpun, hadirin, aturan Allah itu. Ada orang, hadirin, menuduh Islam itu kejam. Orang membunuh kisos, orang berzina, hadirin, kemudian dicambuk sampai mati. Orang tidak mempelajari hukumnya, Pak. Kisos itu tidak langsung kisos, ada tahapannya terlebih dahulu.
Tahapannya orang nanti keluarganya bisa memilih apakah mau bayar diat ataukah dia kisos. Contoh, naudzubillah ya, misalnya ada anggota keluarga saya Pak dibunuh. Maka dalam aturan Islam itu enggak semata-mata kemudian keluarga langsung bunuh lagi, enggak boleh. Bahkan yang menetapkan itu nanti harus hakim, enggak boleh kemudian perorangan dia membunuh. Nanti hakim akan memanggil keluarga, ridho tidak, apakah mau memilih dibayar nanti diat ataukah mau diberlakukan kisos. Saya bisa memilih, misalnya silahkan Anda misalnya tetap bebas tapi bayar 2 miliar karena saya tidak ridho anggota keluarga saya. Kalau dia tidak mampu, maka kemudian saya lebih memilih kisos. Baru kemudian diberlakukan kisos hadirin. Dan diberlakukan kisos pun itu sebagai penegasan dalam syariat kita, tidak boleh ada satu darah pun yang tertetes, Pak. Bapak Ibu semua, lihat hari ini hadirin. Ketika kisos itu tidak diberlakukan, hampir setiap hari kita menemukan berita tentang orang membunuh orang lain, Pak. Hampir setiap hari. Dulu satu waktu pernah diberlakukan kisos, kata para ulama, ratusan tahun tidak ada satu darah pun tertetes karena orang tidak berani membunuh orang lain karena tahu konsekuensinya. Kalau membunuh orang lain maka hukumannya dia akan dibunuh juga. Hari ini orang begitu mudah, hadirin naudzubillah ya. Ada orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua, kakak membunuh adiknya, adik membunuh kakaknya. Ya, tegasnya hukum Islam. Atau termasuk hadirin dalam berzina, dalam cabuk. Orang yang berani berzina, kalau dia sudah menikah maka sampai dirajam sampai meninggal dunia. Tapi kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali kemudian dia diasingkan. Nah, orang menuduh kok keras sekali hukum Islam. Padahal orang tidak tahu, orang dihukum hadirin, dicambuk pun, bahkan dirajam pun, dia harus menghadirkan 4 orang saksi, Pak. Siapa hadirin Bapak Ibu semua? Orang berzina, dia ridho kemudian disaksikan oleh 4 orang, Pak. Makanya sampai ada orang ya baru mengatakan, kalaupun tidak ada 4 saksi itu gak bisa diberlakukan hadirin. Tidak bisa diberlakukan hukum itu. Dan itu pun termasuk penegasan hukum Islam. Dulu Islam diberlakukan seperti itu. Hari ini berapa orang begitu mudahnya berzina hadirin. Kehormatan begitu mudah ternodai hadirin ketika tidak diberlakukan itu. Nah, hukum Allah itu pasti yang paling baik dan bijaksana karena Allah itu Al-Hakim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Atau di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang satu perkara masalah, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. Allah hadirin ditetapkan, maka hadirin akan selesai. Allah, karena Allah yang maha bijaksana. Kedua, Bapak Ibu subhanahu Allah, jika Allah adalah yang maha bijaksana, maka firman-Nya pun dalam Al-Quran adalah kitab yang paling bijaksana dan paling benar. Setiap firman-Nya. Makanya Al-Bulaihi beliau mengatakan seperti ini hadirin. Ini seorang ulama. Wal Quran aidan muhkamun fala hashwa fi wala naqsa wala aiba kama yakunu fi kalamil bashar. Allahu akbar, ma a'zama hadzal Quran laqad balagal ghayata fil bahai wal jamali wal kamal. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan terjaga. Tidak ada kata-kata yang sia-sia di dalamnya. Cari hadirin Bapak Ibu semua, satu huruf saja di dalam Al-Quran yang tidak berarti, Pak. Satu huruf saja. Jangankan satu kata, jangankan satu kalimat, jangankan satu ayat, jangankan satu surat, satu huruf yang tidak bermakna, Pak. Hadirin. Bahkan makna nun, alif, lam, mim, maknanya dalam sekali hadirin. Kalaupun para ulama tidak mengungkap maknanya, hikmahnya agung sekali. Hadirin. Kenapa Allah mengungkapkan dengan itu?
Nah, tidak ada cacat sebagaimana biasa terdapat dalam ucapan manusia. Allahu Akbar. Betapa agungnya Al-Quran ini, sungguh ia telah mencapai puncak dalam keindahan, keanggunan dan kesempurnaannya. Ini Al-Quran. Yang ketiga, hadirin Bapak Ibu semua, kalau Allah itu Al-Hakim, maka dialah yang memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hikmah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan hikmah. Apa hikmah itu? Kefahaman. Nanti dijelaskan kata Imam Ar-Razi apa yang maksud dengan hikmah itu, hadirin. Kita sering semoga mendapatkan hikmah yang baik, kan ya? Apa hikmah itu? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia sudah diberikan kebaikan yang banyak, kata Allah. Wa may yadzakaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Apa yang dimaksud dengan hikmah itu? Nah, ini kata Imam Ar-Razi, al-muradu minal hikmah immal ilmu wa imma fi'lus shawab. Yang disebut dengan hikmah itu dua, hadirin. Hikmah itu adalah kebenaran dalam ilmu, hadirin. Ilmu kita benar, hadirin. Yang kedua, fi'lus shawab, perbuatan kita benar. Karena ada orang berilmu perbuatannya belum tentu benar, hadirin. Ada orang dia perbuatannya benar tapi belum tentu berilmu. Nah, orang berilmunya benar, perbuatannya benar. Nah, adapun dimaksud dengan hikmah, dimaksud fi'lus shawab, perbuatan benar itu, ini lihat apa kata Imam Ar-Razi, innaha at-takhalluqu bi akhlaqillah bi qadri taqatil basyariyah. Yang disebut dengan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah. Apa diberikan hikmah oleh Allah itu? Ilmunya benar, perbuatannya benar. Apa yang dimaksud dengan perbuatan benar itu? Dia berakhlak dengan akhlak Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita kan sudah bahas tadi banyak bagaimana mengamalkan Ar-Rahman, As-Salam, Al-Qudus, Al-Mutakabbir dalam kehidupan kita. Ternyata berat sekali. Nah, orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu adalah orang yang bisa berakhlak dengan sifat Ar-Rahman Allah. Orang yang dibimbing bisa dengan bersifat As-Salam. Dulu kan kita bahas ada ini As-Salam misalnya, Allah yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan kepada kita. Maka mengamalkan As-Salam itu kepada diri kita, kita senang, hadirin, menjadikan orang-orang di sekitar kita selamat, aman dari gangguan kita. Nah, maka diberikan hikmah itu, dia dihiasi dengan sifat As-Salam oleh at-takhalluq. Makanya saya sering dari akhir itu dengan istilah at-takhalluq. Ini memang para ulama sudah menggunakan ini dari dulu. Kita berakhlak dengan akhlak Allah, tapi bukan berarti kita sama dengan Allah. Naudzubillah. Hadirin, tentu berbeda sekali. Wa midadu hadzal makna ala qauli sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillahi taala. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah taala. Nah, kita menghiasi, termasuk nanti bagaimana kita bertakhaluk dengan sifat Al-Hakim. Ini mudah sekali. Nah, hadirin ikhwati iman, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk memiliki sifat ghibthah terhadap hikmah yang diberikan oleh Allah. Kan hadis ini, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasud iri kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, orang yang diberikan harta kemudian dia habiskan hartanya dalam kebenaran, dia gunakan untuk menafkahi keluarganya dengan benar, mensekolahkan anaknya, dia bersedekah, infak, wakaf, zakat. Tadi kita harus punya sifat ghibthah. Ingin, ya Allah, saya ingin punya banyak harta seperti dia, karena dia menggunakan hartanya benar, Pak. Dengan hartanya dia berjihad, dengan hartanya dia menuntut ilmu, dengan hartanya dia bersedekah. Termasuk, nah ini, wa rajulun ataullahul hikmah, dan orang yang diberikan oleh Allah hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia mengamalkan hikmah itu dalam kehidupannya dan dia mengajarkan hikmah itu kepada orang lain. Kita pun harus seperti itu. Ya Allah, saya ingin seperti si fulan yang diberikan ilmu, akhlaknya baik, amalnya benar. Harus gitu.
Karena Allah yang memberikan hikmah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Mudah sekali bagi Allah memberikan hikmah itu kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah agar diberikan hikmah yang sama, Pak. Dulu saya pernah cerita ya, Robi bin Sulaiman yang hadirin lama belajar bersama Imam Syafi'i, gak faham-faham. Sampai 40 kali, 50 kali diulang oleh Imam Syafi'i, gak faham-faham. Kata Imam Syafi'i, Robi, andaikan ilmu itu milikku, aku berikan kepada diri. Mintalah kepada Allah, karena ilmu itu milik Allah. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat. Kemudian kata para ulama, andaikan kita ingin tahu di tangan siapa ilmu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i wafat, itu berada di tangan Robi bin Sulaiman, yang dulu adalah muridnya yang paling sulit memahami, Pak. Tapi Allah sudah memberikan hikmah, mudah sekali. Robi bin Sulaiman menjadi murid Imam Syafi'i rahimahullah, menjadi murid yang paling cerdas. Nah, yang keempat, ini diantara faidahnya, Bapak Ibu Subhanallah, makruh hukumnya seorang memiliki nama dengan nama Abul Hakam. Karena tadi Al-Hakam itu hanya milik Allah. Seperti nama-nama sebelumnya, Al-Mutakabbir, gak boleh. Kita ngasih nama karena Allah punya sifat Al-Mutakabbir, kemudian kita ngasih nama Al-Mutakabbir. Jadi ada beberapa nama yang itu khusus untuk Allah. Nah, seperti Al-Mutakabbir, Al-Hakam, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim boleh. Kalau Ar-Rahman, nah tapi baiknya kalaupun mau Abdur Rahim, Abdur Rahman, Abdul Hakam itu boleh. Tapi kalau Al-Hakam itu khusus untuk Allah. Karena Al-Hakam itu tadi yang memutuskan pasti benar. Nah, ini hadisnya di hadis riwayat Abu Daud, di seorang sahabat ada yang disebut dengan Abul Hakam. Nabi kagetlah, kenapa kamu diberi seperti itu? Kata dia, ya Rasulullah, karena kaumku kalau mereka berselisih datang mereka kepada diriku, kemudian aku memutuskan dan mereka selalu ridho dengan keputusanku. Akhirnya masyarakat memberi gelar Abul Hakam. Nabi kemudian nanya, siapa namamu? Kata dia, aku punya nama anak Syureh, Muslim, Abdullah. Siapa yang paling besar? Syureh. Jangan kasih nama Abul Hakam, cukup kamu kalau mau Abu Syureh. Nah, diganti oleh Nabi. Nah, ini menunjukkan makruh hukumnya kita memberi nama seseorang dengan nama sifat ini, Al-Hakam. Nah, dan yang terakhir hadirin, sebagai penutup pada kajian malam kali ini, Bapak Ibu semua, bertakhalluk, bagaimana kita menghiasi akhlak kita dengan sifat Al-Hakam, Al-Hakim. Hadirin, jika dalam kehidupan ini kita merasakan kebijaksanaan yang sempurna, hikmah yang begitu agung, hadirin, maka kita pun mesti berakhlak dengan penuh kebijaksanaan. Lisan yang kita ucapkan, hati-hati pilih, hadirin. Bapak Ibu semua, ketika kita berbicara kepada siapapun, istri, anak, dipilih kata kita dengan penuh kebijaksanaan. Kira-kira kata ini kita ucapkan baik atau tidak, benar atau tidak. Kalaupun benar, caranya benar tidak. Kalaupun caranya benar, tepat ataukah tidak. Hadirin, orang yang mengenal Allah Al-Hakim, dia akan menerapkan bahkan kebijaksanaan itu dalam lisannya, dalam akhlaknya. Ini makanya kata Nabi SAW, ini dari Abu Syureh, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudakhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada diriku satu amal yang akan memasukkan diriku ke dalam surga. Inna mujibatil maghfirah. Nih, kemudian kata Nabi, sungguh di antara yang menghadirkan ampunan Allah, badlus salam wa husnul kalam. Kita senang menyebarkan salam kepada orang lain, wa husnul kalam, dan bertutur kata yang baik. Kebijaksanaan itu harus terhadir dalam lisan kita. Atau ini kisah yang masyhur dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dulu satu waktu Nabi menyampaikan, dicatat di dalam hadis riwayat Bukhari, ada dua orang perempuan yang berselisih. Dia satu waktu berkebun, kemudian dia sama punya bayi, Pak. Dua bayinya disimpan, ternyata satu bayi dimakan serigala. Akhirnya tersisalah satu bayi. Kemudian menurut ibu yang tua ini anak saya, bayimu tadi sudah dimakan serigala, katanya.
yang muda tidak ridho, itu bayi saya. Akhirnya datanglah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menentukan udah anak ini milik yang ibu tua. Keduanya kemudian yang muda gak ridho, gak rela. Datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Utuni bisikin." Coba datangkan kepada diriku pisau, biar aku belah bayi itu, kemudian aku bagi dua. Kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika menetapkan, jadi itu bayi siapa? Nabi Sulaiman malah menyuruh, tolong bawakan pisau. Kata Nabi Sulaiman, aku belah bayi itu, biarkan dibagi dua saja bayinya. Kata Nabi Sulaiman. Kemudian kata ibu yang muda, kira-kira kalau memang itu adalah anak di antara dua ibu itu, kira-kira ridho tidak kalau anaknya dibelah, Pak? Gak akan mungkin ridho. Maka kemudian ibu yang muda itu ketika itu tidak mau dibelah. Yang tua biasa saja. Yang ibu muda itu kemudian mengatakan, la taf'al yarhamukallah wa ibnuha. Kata ibu yang muda, Sulaiman, jangan lakukan itu, semoga Allah merahmatimu. Biarkan anak itu jadi miliknya. Barulah kemudian Nabi Sulaiman tahu bahwa anak itu adalah milik dari ibu yang muda. Bijaksananya Nabi Sulaiman alaihissalam, hadirin, dalam menetapkan satu perkara ketika berselisih. Dalam kehidupan kita, Pak, mungkin anak kita berselisih, harus penuh kebijaksanaan. Atau anggota keluarga kita, kakak, adik, gak boleh kita hadirin jadi ya terlalu memihak kepada adik, memihak kepada kakak karena kepentingan, kebutuhan. Ingat Allah itu Al-Hakim, begitu maha bijaksana, maka terapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan kita semua. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, nah itulah diantara makna Al-Hakam, Al-Hakim, dan Al-Hakim. Allah yang maha menetapkan dengan penuh kebijaksanaannya. Semoga bermanfaat hadirin dan jadi keberkahan amal soleh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.